Ratusan aktivis turut hadir dalam gelar forum Rembuk Aktivis Banua di Hotel Roditha Banjarbaru jelang kemarin Kamis 19 September 2024. Kegiatan yang mengangkat tema Save Aktivis Wan Selamatkan Dunia Pendidikan di Banua ini diadakan sebagai respon terhadap dugaan intimidasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Ratusan aktivis turut hadir dalam gelar forum Rembuk Aktivis Banua di Hotel Roditha Banjarbaru jelang kemarin Kamis 19 September 2024. Kegiatan yang berhasil menarik perhatian aktivis Wan warga yang mengangkat tema Save Aktivis Wan Selamatkan Dunia Pendidikan di Banua diadakan sebagai respon terhadap dugaan intimidasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun. Perwakilan aktivis serta warga pun turut bersuara supaya kedepannya kada lagi permasalahan yang kada hanya dianggap meresahkan aktivis Wan warga, tapi juga dunia pendidikan. Miris mendengar perkataan saudara kita Madun. Dan saya terima kasih juga Pak Aliansa cepat tegak untuk melaporkan hal tersebut ke Krimum Polda Aceh. Alhamdulillah, saya berharap kepada Kapolda Kalimantan Selatan sesegeranya ini diusut dan dituntaskan secara hukum dan juga. Jangan sampai membuat gaduh orang-orang kita yang ada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan saat ini beragam agama, beragam suku, tapi satu satu NKRI harga mati. Itu yang kita ciptakan kedamaian, keamanan. Jadi harapan kita sekali lagi kepada Kapolda Kalimantan Selatan sesegeranya usut saudara Badun. Satu. Kepada hubungan pihak yang bergerak hati nuraninya, nah, yang bergerak jiwa dan semangatnya untuk meluruskan hubungan oknum-oknum penyebar nak sombong hati. Nah inilah hubungan pihak nuraninya. Nah, jadi jangan sampai ada lagi madun yang kedua. Dikatakan itu, karena ini merusak moral ASN, nah, merusak moral hukum. Jadi satu kata untuk pemimpin kita, yaitu Gubernur Kalimantan Selatan. Apabila Paman Birin tidak bisa mengambil ketegasan, hukum tidak bisa mengambil ketegasan, kita tidak lepas tangan. Itu aja. Dari ulun Abah Guru Haji Sugiarto. Kada pandang buruk, nak salah-salah, nak bujur-bujur. Cuma dengan satu kata, kita tidak memusuhi mudun, tapi akhlaknya yang kita luruskan. Itu aja. Kita sayangi madun, wah, kita sayangi, bukan kita musuhi. Tetapi akhlak dan moralnya jangan ada lagi oknum kepala dinas seperti madun. Itu aja yang mau disampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Saya bisa berdiri di sini. Ini menunjukkan dan saya melihat langsung betapa kompaknya LSM dan aktivis organisasi non-NGO di Kalimantan Selatan ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kalau Pak Kadir menyatakan mungkin tidak hanya di bidang pendidikan yang harus kita luruskan, tapi juga di bidang tambang, mungkin kesehatan, pelayanan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita juga bisa menyuarakan untuk rakyat di Kalimantan Selatan. Pemerintah kita, lembaga hukum atau apa segalanya, tidak ada respon, maka kita bikin awal alur dan diserahkan di depan ada yang. Sementara aktivis senior Banua Anang Rosadi Adenansi menyuarakan kegundahannya melalui syair puisi. Namamu indah dan sungguh indah, karena nama lengkapmu adalah Muhammad. Kau sandang nama Rasulullah di depan, tapi sayangnya kalau dipanggil Nabi, kau sepertinya lupa ada nama Rasulullah di depan namamu. Dan seperti kau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentu
Forum ini diakhiri dengan penandatanganan petisi yang telah dirumus bersama agar bisa ditindaklanjuti. Jika dalam 1 minggu tuntutan tersebut kada terlaksana, maka aktivis kembali akan merapatkan barisan demi tercapainya ditemukannya keadilan untuk para aktivis. Ketua KMPIB Kalimantan Selatan, Bahaudin Waitakoni Prima TV berharap hukum benar-benar ditegakkan karena siapapun yang dianggap bermasalah maka harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita hukum jangan sampai hukum itu turun ke atas, tajam ke bawah. Siapapun dari pejabat manapun jika memang sudah salah, kita proses kita memang itu proses. Jangan sampai ini jadi mesin buruk, terutama bagi Paman Birin. Kita memang senang dan bangga punya gubernur seperti Paman Birin, tapi jangan sampai gara-gara mabuk Paman Birin rusak dari beliau. Ketua LSM Babak Kalimantan Selatan Aliansa menyatakan terkejut respon dari aktivis di Banua pada permasalahan yang telah dihadapinya. Ini membuktikan rasa kebersamaan yang mendalam antar sesama aktivis, satu disentuh, semua akan bergerak. Terkejut, kami tidak menyangka hanya dengan membagi undangan yang bersifat terbuka, kami tidak menyangka ternyata aktivis di Banua luar biasa. Mereka punya hati nurani. Mereka menginginkan agar ini terakhir kali, jangan ada lagi aktivis di Banua yang diancam, yang diintimidasi ataupun mau ada upaya pembunuhan. Saya tidak menyangka, saya cuma membagi undangan secara terbuka beberapa WA. Alhamdulillah yang hadir ratusan orang yang datang. Ini membuktikan bahwa teman-teman aktivis ini bersatu. Jadi jangan sampai ini ada gelombang-gelombang, ada arus-arus, itu jangan sampai dibiarkan. Ini akan terjadi tsunami, teman-teman. Jadi akan ada demonya kena mungkin akan dilakukan malah. Sudah ditegaskan. Seminggu tidak ditanggapi, kita akan tasmiyah massal. Saya tidak lagi Aliansa, tapi Ali Madun. Ini tidak lagi Bang Kasmili, tapi Mili Madun. Paman tidak lagi Paman Birin, Paman Madun. Acil tidak lagi Acil Odah, Acil Madun. Budi Haironor, kuasa hukum Aliansa, menyatakan dalam kasus yang menimpa kliennya maka dalam persidangan nanti akan menghadirkan saksi. Yang saksi yang kita dapat ini, dia akan menyampaikan kita berupa chat, ada yang menelpon, orangnya Madun yang menyampaikan. Orangnya Madun yang menyampaikan. Ini dari Madun atau Madunnya sendiri. Karena kita tidak punya bukti, tapi orang itu siap menjadi saksi. Kita hanya menyampaikan dia punya chat-chat itu. Kalau yang kita yang dari Perman yang menyampaikan bahasa Jurkani itu, kebetulan itu langsung ditarik pesannya, itu tidak sempat. Nah, ternyata itu dikejar oleh penyidik. Ketemulah nomor yang lain, ketemu. Artinya dalam hal ini Madun tidak sendiri. Ini sudah ada persekongkolan jahat di balik ini. Dan kita tidak menginginkan kejadian seperti yang dialami oleh saudara Jurkani terulang lagi kepada aktivis-aktivis Banua. Kita tidak mau mengulang, tidak mau terulang itu. Nah, untuk selanjutnya untuk jadwal pemeriksaan saksi, mungkin ini saksi terakhir atau saksi terakhir, saksi fakta juga yang punya telepon yang menyampaikan kalau ini secara tegas seperti halnya Jurkani. Untuk selanjutnya kalau diminta oleh penyidik menghadirkan saksi ahli, kita bisa menghadirkan saksi ahli dari Prof. Adin. Nah, untuk setelah pemeriksaan ini, baru selanjutnya pemeriksaan dari terlapor, khususnya nomor ajudan dan Madun sendiri.